Akses ke hutan dari arah jalan, teman-teman. Jadi memang agak sebagian mengupas dari bukit ya, untuk bisa ada bagian yang datar ya, teman-teman. Kita berlanjut lagi ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ruda TP masih mencari tanah darat atau kebun milik leluhur Ruda TP. Di sebelah mana ya, barangkali kita coba jelajahi ya, teman-teman. Sayangnya memang treknya tidak ada yang bebas rumputnya nih, teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati juga. Nah, ini trek yang akan kita lewati relatif, walaupun nanjak, tidak terlalu terjal ya, teman-teman, dibanding yang sebelumnya. Indah, teman-teman. Vegetasi alam, subhanallah. Kita kembali ke depan. Nah, jadi banyak kebun warga yang terdampak nih, teman-teman. Mungkin ada penggantian, tapi saya kurang tahu nilainya seperti apa. Tanah darat atau kebun-kebun yang terpotong atau digunakan untuk jalan rintisan ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, banyak ada pohon kawung, teman-teman, aren ya. Nah, seperti ini, pohon aren sudah jarang. Biasanya berguna untuk nira ya, dan kolang-kaling, teman-teman, kalau yang sudah ada berbuah ya. Ada juga pohon jati. Nah, teman-teman, biasanya kalau pohon jati sengaja ditanam ya, teman-teman, untuk kayu. Nah, ini belokan yang tadi dilewati ya, teman-teman. Vegetasi alam, hutan tropis, teman-teman. Ada pohon jati, pohon aren, ada melinjo. Mungkin sebagian hasil penanaman juga ya, teman-teman. Ada ini, teman-teman, apa namanya, laja ya, honje, teman-teman. Honje, tahu teman-teman? Honje itu apa ya? Sampai lupa, teman-teman, nama lainnya ya. Masih relatif rapat, terpelihara dengan baik ya, kebun-kebun warga di ketinggian bukit. Jadi sebagian besar trekkingnya sudah ditutupi dengan rumput liar, teman-teman. Jalan rintisan ke arah objek wisata Cipanas, Desa Subang. Semoga di masa yang akan datang, kalau memang sudah terbentuk badan jalan seperti ini ya, teman-teman, bisa dilanjutkan kembali ya. Karena tentu saja sudah ada kemungkinan pembebasan. Oleh karenanya perlu dilanjutkan agar tidak terbengkalai atau mangkrak seperti ini, teman-teman. Ini jalan penduduk ya. Sepertinya ini rute waktu Ruda TP kecil ya, teman-teman. Jalan setapak menuju bukit ya. Nah, ini ke bukitnya. Ini juga hairpin lagi, teman-teman. Ada beberapa hairpin yang sudah kita temui ya, teman-teman. Jadi menyisir sisian bukit. Nah, ini sepertinya jalan setapak lama ya, yang waktu kecil Ruda TP melalui dari sisi jalan Cipanas yang existing menuju ke arah, namanya ini Bukit Pasiran Manggu, teman-teman, ke arah puncak bukit. Dulunya merupakan jalan kecil,
sekarang termasuk yang dibebaskan untuk jalan rintisan. Ini hairpinnya lagi teman-teman ya. Dan yang akan kita lewati setelah hairpin ini teman-teman, tikungan tajam ya. Mudah-mudahan diberi kekuatan untuk naik ke atas sampai ke puncak bukit. Ini yang harus kita tempuh, masih ada pendakian. Ini yang sudah kita lewati, di arah latar belakang ada hairpin. Nah, ke bawah ya teman-teman jalan yang sudah kita lewati. Dan ini yang akan kita lalui. Amin. Semoga diberi kekuatan ya. Ada bunyi-bunyian teman-teman dari pohon bambu, tonggeret ya. Kalau sebutan di kampung kami. Semacam mungkin jangkrik ya. Sejenis jangkrik yang berbunyi. Pohon bambu. Masya Allah. Akhirnya kesampaian juga melihat bukit Pasiran Manggu melalui jalur alternatif Cipanas. Banyak pohon honje dan laja. Nah ini teman-teman. Penampakan pohon pete teman-teman, ada tangga untuk naik ya, untuk memanen. Juga pohon laja dan mungkin apa ya namanya teman-teman, honje ya. Sebutan bahasa Indonesia apa ya honje? Kecombrang mungkin ya, kecombrang. Nah ini jalan yang sudah kita lewati cukup mendaki juga. Kemiringan berapa ya teman-teman? Kalau kendaraan mampu nggak ya naik? Nah ini masih ada pendakian lagi untuk menuju ke arah puncak bukit. Ini ada semacam jalan kecil ya menuju ke kebun-kebun warga teman-teman. Nah kebun leluhur Ruda TPM sepertinya di sekitar area ini ya teman-teman, sudah menjelang ke puncak bukit. Ada pohon, wah luar biasa nih, pohon duren cukup besar teman-teman. Duren hutan ya. Ini arah ke puncak. Ini yang sudah kita lewati, cukup tinggi juga. Ini ke arah perkampungan di bawah. Subhanallah. Teman-teman, seperti ini daerah puncaknya ya. Sudah TPM lupa juga. Dulu sempat waktu kecil memasang kolecer atau baling-baling di sini bila mana Ramadan dan bertepatan dengan musim kemarau. Jadi itu musim angin ya teman-teman. Ini yang sudah kita lewati. Dan ini teman-teman pemandangan ke hutan alam Bukit Cipanas teman-teman ya. Objek wisata air panas yang berada di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan, yang sudah dikelola dan cukup baik sekarang ya teman-teman. Awalnya merupakan air panas di badan sungai, tepian sungai. Sekarang sudah dibangun ada 3 kolam renang teman-teman. Ada air panas, kemudian ada kolam renang dewasa yang normal, suhu normal ya. Kemudian ada kolam renang untuk anak. Dan tiket masuknya kalau tidak salah, kalau dulu masih 5.000. Dan Ruda TPM juga setelah revitalisasi atau pembangunan Cipanas, belum pernah teman-teman berkunjung ke sana. Jadi kalau mudik ya tidak kemana-mana, cuma ada di rumah orang tua ya teman-teman. Ini kali pertama lagi Ruda TPM keluar rumah untuk melihat suasana di sekitar perkampungan masa kecil ya teman-teman. Baik, kita berangkat ke arah Cipanas lagi. Namun sepertinya sudah bagian dari puncaknya ya teman-teman. Karena sudah melewati di depan, maka akan kita lewati bagian yang menurun. Artinya ini merupakan puncak bukit. Setahu waktu Ruda TPM kecil, ada milik family juga, keluarga Bapak Haji Hasan, saudara dari kakek yang memiliki wilayah ini. Artinya memang lahan milik Ruda TPM, leluhur Ruda TPM maksud saya, berada di sebelah dari milik Bapak Haji Hasan ya, keluarga dari family kakek. Oke teman-teman, kita berlanjut sedikit cerita mengenai leluhur. Semuanya sudah almarhum. Semoga mendapat tempat terbaik di masa penantian di alam barzah, di alam kubur maksud saya.
mereka meninggalkan banyak hal baik untuk anak keturunannya berupa aset-aset yang masih bisa dikelola hingga saat ini, teman-teman. Nah, seperti tadi disebutkan, kita sudah mulai fase penurunan setelah tanjakan yang cukup panjang, teman-teman. Banyak pohon aren ya, pohon no yang masih kecil, regenerasi dari tanaman-tanaman tua yang mungkin tumbuh secara alami ya teman-teman, karena bijinya berjatuhan lalu tumbuh di sekitar induknya. Nah, di depan ada juga tuh pohon no atau pohon aren, pohon kawung kalau di sini ya sebutannya. Ada kolang-kaling yang belum dipanen tuh teman-teman. Kalau di sini sebutannya apa ya? Kalau kolang-kaling itu sampai lupa nama teman-teman, udah TPM loading. Saking jarang berkunjung ke hutan. Nah, ada pohon nau, pohon kawung, kolang-kaling buahnya ya teman-teman. Nah, Cipanasnya sebelah kanan teman-teman, berada di sela-sela bukit di mana ada aliran sungai, namanya aliran Sungai Citiis. Karena di kaki bukit tersebut muncul sumber air panas sehingga ada Cipanas dan Citiis. Sungainya namanya Citiis, aliran sungainya dari hulu di sebelah utara, dan mata airnya disebut mata air Cipanas. Wah, banyak log yang tidak diangkut nih, belum diangkut ya. Memang repot juga kalau tidak ada alat transportasi yang bisa masuk ke sini, teman-teman. Wah, ini kalau dilanjutkan, view-nya bagus. Luar biasa, teman-teman. Pemandangan ke arah Bukit Cipanas, ada perkampungan di bawah, teman-teman, namanya Cikadu. Ini ke arah Gunung Aci dan Kancana. Gunung Aci salah satu desa di Kecamatan Subang. Ada kampung juga namanya Kampung Kancana, merupakan ikut ke desa Bangunjaya. Jadi perkampungannya terpisah-pisah. Ada Kampung Cikadu di sini, masuk ke wilayah desa Subang. Nah, ini puncaknya ya teman-teman, puncak Bukit Pasiran Manggu. Kita sudah lewati dan kita mulai fase turunan. Ini ada longsor, jadi tipikal dari tanahnya atau jenis tanahnya seperti ini teman-teman, jadi cadas ya. Jadi memang rawan longsor di sekitar perbukitan di sini. Oleh karenanya, vegetasi yang berada di bukit-bukit ini tidak boleh diganggu teman-teman. Karena kalau diganggu akan seperti ini, jadi rawan longsor ya. Bila mana ada lahan kritis, tipikal bukit-bukit di Kecamatan Subang khususnya di Desa Subang, merupakan perbukitan yang rentan untuk longsor. Oleh karenanya, bila mana seperti kita lihat di depan, Bukit Cipanas sangat rimbun dengan berbagai pepohonan, adalah sangat baik. Selain sebagai sumber air untuk warga melalui sungai, melalui mata air dan sebagainya, juga untuk melindungi dari bahaya bencana longsor. Nah, ada pohon no teman-teman di jurang ya. Ada juga pohon no atau pohon aren. Kalau di kota Tangerang Selatan adanya pondok aren. Yang ini siap panen sebenarnya, tapi mungkin agak sulit memanennya ya teman-teman. Butuh alat bantu berupa tangga bambu ya, yang bisa dipanjat. Ini ke arah Calungcung, jadi salah satu hutan yang terkenal di Desa Subang namanya hutan Calungcung. Banyak rotan kalau waktu dulu masa kecil ya, rotan-rotan yang di hutan alam sempat dulu dipanen dan menyebabkan tidak terkendali, ada penggundulan, namun sekarang sepertinya sudah kembali ke hijau ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita fase penurunan setelah kita melewati puncak Bukit Pasiran Manggu. Nah, itu kita sudah bisa melihat teman-teman ke arah objek wisata Cipanas. Nah, ini teman-teman, pemandangan ke objek wisata Cipanas di bawah. Sudah terlihat ya kolam renang air panas, kemudian kolam renang dewasa dan kolam renang anak. Indah sekali teman-teman, ada sawah-sawah yang sedang menghijau, tidak ada lahan kritis, sangat luar biasa. Masya Allah, Rudate bersyukur masih ada umur bisa melihat Cipanas lagi setelah sekian mungkin belasan tahun atau puluhan tahun jangan-jangan tidak melihat Cipanas. Bersyukur hari ini sehat, bisa menjelajahi
Pasiran Manggu di puncak sedikit tadi. Kemudian Cipanas dari ketinggian dari puncak Pasiran Manggu. Dan ini ke arah Cikadu, perkampungan ujung dari Desa Subang.